Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa Allah tutup ayat itu dengan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang? Karena Damra bin Junadah ini adalah orang yang terlambat hijrah. Jadi teman-temannya udah pada hijrah ke Madinah, beliau terlambat. Karena beliau terlambat, kemudian beliau ingin ke sana, Allah berikan maaf. Allah ampuni dia, ya. Allah kasih dia. Karena Damra itu sudah tidak betah tinggal di Mekah. Karena di Mekah ini memang komunitasnya sudah tidak baik. Banyak orang musyrik, banyak penyembah berhala, banyak maksiat, ya. Sampai dulu aja di Mekah itu kan rumah-rumah bordil itu kan ditandai, Pak. Dilegalkan. Tawaf aja kalau wanita dalam kondisi telanjang, ya. Kalau orang beriman itu, Pak, itu bisa dilihat keimanannya. Itu dilihat seberapa gelisahnya dia hidup di tengah-tengah komunitas yang rusak. Kalau hari ini kita tinggal di komunitas yang rusak, kok hati kita gelisah, hati kita tidak nyaman, berarti iman kita masih baik. Nek kita kok mampir Bandungan kok orang nyaman hati nih, itu perlu dipertanyakan. Apalagi Temanggung itu baru panen bako, Pak. Biasanya ada spanduk selamat datang warga Temanggung dan Bandungan, ya, Pak. Tapi sekarang bakonya rada orang hasil. Maka ya lekwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini membuat kita ini menambah kekuatan kita, keimanan kita. Nabi itu, Pak, saking tidak gelisahnya tinggal di Mekah itu, umur 36 tahun sampai umur 40 tahun beliau takhanus, menyendiri. Semedi, takhanus, menyendiri di Gua Hira. Kadang 5 hari sampai 1 bulan, seminggu sampai 1 bulan. Istrinya yang berikan bekal. Maka ini termasuk kegiatan touring ini. Nek bisa suatu saat nginep ini termasuk tanda kita kalau kita masih punya istri, menambah kemesraan. Nek tiap hari ketemu itu kadang bosen, Pak, ya. Nek kadang-kadang ada jangka waktu pergi ada kangennya. Tanda-tanda. Maka ya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pada kesempatan yang berbahagia ini di siang hari ini kumpul yang luar biasa, kesempatan yang mulia. Mari kita termasuk orang-orang yang bersegera, betul kata beliau, bersegera. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita disuruh bersegera itu dalam 2 perkara. Satu, bersegera menggapai ampunan Allah. Yang kedua, bersegera menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah sebagai penutup, yaitu kisah mulia seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru bin Jamuh. Masuk Islamnya terlambat, sudah tua baru masuk Islam. Tatkala perang Badar dia mau berangkat, oleh anak-anaknya dilarang karena udah tua, Pak. Udah tua pincang. Itu menjadi udzur syar'i, tidak boleh berangkat perang. Tapi beliau maksa oleh Nabi, biarkan dia berangkat. Maka berangkat dia naik perang Uhud, ya. Perang Badar beliau ikut, perang Uhud dia ikut. Tatkala perang Uhud itu dilarang oleh anaknya, beliau nekat berangkat. Karena di Badar ternyata nggak ikut. Saya lupa, Badar nggak ikut. Di Uhud beliau ikut. Tatkala beliau mendaki gunung Uhud dengan kaki yang pincang itu, apa kata beliau? Inni uridu an aqto al jannata bi a'rojil hada. Saya ingin masuk surga dengan kakiku yang pincang. Ternyata beliau syahid di perang Uhud, dan beliau dimasukkan ke liang lahat bersama saudaranya yang beliau cintai di dunia, sahabat kentalnya yang sama-sama gugur di perang Uhud, yaitu Abdullah ibnu Haram, yaitu sahabat yang pernah berbincang, pernah ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala meninggal. Dan itu langsung diceritakan oleh Nabi, bagaimana Abdullah bin Haram ini ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala di balik hijab. Ditanya oleh Allah, apa yang kau inginkan? Saya ingin dihidupkan kembali, kemudian saya terbunuh. Itu tidak mungkin. Kemudian Allah menurunkan ayat Ali Imran, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillah
amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya orang yang sakit itu tidak mati tapi hidup, dan dia mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat berkenaan dengan sahabat mulia Abdullah ibnu Haram. Maka mari Bapak, semoga ukhuwah kita ini terjaga. Kalau mungkin ada kata-kata kami yang sebagai tamu yang mungkin tidak mengenakan beliau tuan rumah, kami minta maaf. Atau mungkin di antara kita ada perasaan yang tidak enak, semoga di majelis ini kita lebur, karena nanti kita akan membaca doa kafaratul majelis. Semoga kesalahan-kesalahan di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang lapang, sehingga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menerima apapun ujian yang Allah berikan, menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana. Apa? Gua. Saya itu ini WA sama anak saya. Iya. Anak saya terus cucunya itu dapat artis atau apa yang dengan kata takut balakal jatuh, Ya. diterangkan sedikit. Oh iya, ya itu hadis hampir mirip hadis arba'in. Hadis ma'e kan la taghdab walakal janganlah engkau marah bagimu surga. Ini sesuai dengan firman Allah dari tadi yang saya bacakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhibinal ghaidha wal afina innas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri orang orang mutakin itu yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu orang yang beruntung. Cirinya adalah menginfakkan hartanya tatkala lapang maupun sempit, ya. Yang kedua, wa kadhimil ghaid, orang yang bisa menahan marahnya, wa afina innas, memberikan maaf kepada orang yang pernah menyalainya. Yang terakhir, berbuat kebaikan. Jadi puncak dari semua itu adalah beramal soleh. Maka ini ciri orang yang bertakwa. Kami kembalikan kepada beliau Bapak Haji Imam Kurniawan untuk menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر وما كان إلا مال من قل ماله وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر وما كان يدري مجتدي جود كفه إذا ما استهلت أنه خلق العسر ألا في سبيل الله من عطلت له فجاج سبيل الله وانثغر الثغر فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر وقد كان فوت الموت سهلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق الوعر ونفس تعاف العار حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر
فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. غدا غدوة والحمد نسج ردائه فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر. ترد ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. يعزون عن ثاو تعز به العلا ويبكي عليه الجود والبأس والشعر. وأن لهم صبر عليه وقد مضى إلى الموت حتى استشهدا هو والصبر. فتى كان عذب الروح لا من غضاضة ولكن كبرا أن يقال به كبر. فتى سلبته الخيل وهو حمى لها وبزته نار الحرب وهو لها جمر. وقد كانت البيض المآثر في الوغى بواتر فهي الآن من بعده بتر. أمن بعد طي الحادثات محمدا يكون لأثواب الندى أبدا نشر. إذا شجرات العرف جذت أصولها ففي أي فرع يوجد الورق النضر. لئن أبغض الدهر الخؤون لفقده لعهدي به ممن يحب له الدهر. لئن غدرت في الروع أيامه به لما زالت الأيام شيمتها الغدر. لئن ألبست فيه المصيبة ضيء لما عريت منها تميم ولا بكر. كذلك ما ننفك نفقد هالكا يشاركنا في فاقده البدر والحضر. سقى الغيث غيثا وارت الأرض شخصه